Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Wulandari dari kelompok 1 kelas 2A Pendidikan Fisika. Saya di sini akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan ilmu fikih. Baik, saja langsung ke submateri yang akan saya bahas, yaitu periode Rasulullah, periode Al-Khulafaur, periode awal pertumbuhan fikih, periode keemasan, periode tahril, tajrij, dan tahrij dalam mazhab fikih. Yang keenam, periode kemunduran dan periode kodifikasian. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu periode Rasulullah. Periode ini dimulai ketika Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul hingga beliau wafat. Periode ini terjadi selama 22 tahun lamanya. Pada periode ini terbagi atas dua periode, yaitu Madinah dan Mekah. Yang pertama, periode di Mekah. Masyarakat diarahkan untuk memperbaiki akidahnya karena akidah adalah yang paling benar dan fondasi dalam menjalankan hidup. Dimulai saat Muhammad menjadi rasul hingga beliau hijrah ke Madinah. Lalu yang selanjutnya, periode Madinah disyaratkan hukum yang meliputi keseluruhan bidang ilmu. Pada periode ini juga disebut oleh ulama fikih sebagai periode revolusi sosial politik karena mulai banyaknya persoalan hukum dan bertambahnya kaum muslimin. Lalu ada dua hukum yang digunakan pada periode ini, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada periode Rasulullah ini. Lalu yang selanjutnya yaitu periode Al-Khulafaur Rasyidin, di mana bermula sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah dan berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada masa ini, Islam sudah meluas dan mengakibatkan timbul banyaknya masalah. Periode ini, sumber hukum fikih bukan hanya dari Al-Quran dan Al-Sunnah saja, tapi sudah ada yang namanya ijtihad dari para sahabat. Pada periode ini, ijtihad memecahkan persoalan hukum, dan pada masa ini persoalan hukum semakin kompleks karena banyaknya pemeluk Islam dari berbagai budaya. Karena banyaknya pemeluk Islam dari berbagai budaya mengakibatkan pola pikir dan pola hidup yang berbeda sehingga munculnya banyak permasalahan dan diselesaikan dengan sumber hukum Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad. Yang selanjutnya yaitu periode awal pertumbuhan fikih, dimulai abad ke-1 sampai awal abad kedua. Pada periode ini awal mula perkembangan ilmu fikih mulai melesat karena tersebarnya para sahabat Nabi ke seluruh daerah di Mekah dan di Madinah, dan tentu saja muncul permasalahan untuk menjawab permasalahan yang ada di Mekah adalah Abdullah bin Abbas dan sahabat lainnya yang menempati daerah tersebut. Sedangkan di kota Madinah ada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan Zaid bin Sabit untuk menjawab berbagai macam persoalan para fuqaha Madinah dan Mekah menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi. Pada periode ini juga terbentuk berbagai mazhab seperti fikih Al-Auza, An-Nakha, fikih Al-Awamah, bin Qais, dan fikih Sufyan As-Sauri. Yang selanjutnya yaitu periode keemasan. Pada masa ini, fikih semakin berkembang, terjadi di awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat. Ciri khas pada periode ini yaitu ijtihad dari para sahabat Nabi yang menyebabkan berkembangnya pemikiran dalam berbagai bidang. Yang kedua, dinasti Abbasiyah yang kuat dalam berbagai bidang ilmu. Yang ketiga, dituliskannya kitab fikih. Yang keempat, awal mula timbulnya berbagai mazhab fikih. Lalu ke yang selanjutnya yaitu periode tahril, tajrih, dan tarjih dalam mazhab fikih. Periode tahril ini, tajrih dan tajih dalam mazhab fikih ini dimulai sejak abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Pengertian dari tahrij dan tarjih itu sendiri adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka. Melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih, dan itu menjadi tanda atau ciri dari periode ini yang jarang ditemukan gitu, yaitu mujtahid mustaqil. Akibat muncul sikap asub al-mahzabi atau sikap fanatik buta terhadap satu mazhab yang ingin mempertahankan mazhab imamnya. Persaingan antar pengikut mazhab pun tidak dapat dihindari. Jadi saat itu pasti yang namanya persaingan untuk mempertahankan
mazhabnya masing-masing itu telah terjadi. Lalu yang selanjutnya yaitu periode kemunduran fikih. Periode ini dimulai sejak pertengahan abad ke-7 sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adiyah atau hukum perdata kerajaan Turki Utsmani. Pada tahun 23 Sya'ban tahun 1293, ulama fikih lebih menjelaskan tentang kandungan kitab fikih yang telah disusun mazhabnya masing-masing. Lalu menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa ada 3 perkembangan fikih yang menonjol pada saat itu, yaitu upaya pembukuan terhadap berbagai fatwa mulai muncul, beberapa produk fikih sesuai keinginan penguasa Turki Utsmani mulai muncul. Lalu di akhir periodenya muncul gerakan kodifikasi hukum atau fikih Islam sebagai mazhab resmi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu periode pengkodifikasian fikih. Periode ini dimulai sejak majalah Al-Ahkam Al-Adiyah sampai sekarang. Upaya pengkodifikasian ini semakin luas dan beragam juga tentunya. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa ada 3 ciri yang mewarnai perkembangan fikih pada periode ini. Di antaranya yaitu pengkodifikasian fikih sesuai tuntutan zaman mulai muncul, lalu upaya pengkodifikasian fikih ini semakin meluas, dan yang ketiga yaitu munculnya upaya pengkodifikasian berbagai hukum fikih yang tidak terikat dengan mazhab fikih tertentu. Jadi, ya tidak terikat dengan suatu mazhab, satu mazhab saja. Dan dapat disimpulkan dari materi kali ini yaitu setelah mengetahui sejarah dan perkembangan ilmu fikih, jadi ilmu fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari diubahnya akidah sebagai pondasi hidup, lalu diisyaratkannya keseluruhan ilmu fikih, pembukuan sampai pengkodifikasian. Sumber-sumber dari ilmu fikih diantaranya adalah Al-Quran, Al-Sunnah, ijtihad dari para sahabat. Dan dalam perkembangan ilmu fikih ini mengalami berbagai macam hal, ada kemunduran, ada masa keemasan. Pada zaman modern ini juga ulama fikih memiliki kecenderungan kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai pandangan, perbedaan, serta kelebihan dan kelemahan dari masing-masing mazhab. Sehingga orang awam tidak sulit untuk memilih pendapat yang diambil. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.